Di sini perkenalkan, nama saya Linda Dina Lailayem dengan NIM 18704139. Judul proposal saya, hubungan antara perilaku hidup bersih sehat dengan frekuensi kejadian demam berdarah di Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, wilayah kerja Puskesmas Kalar-Kalar. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Demam berdarah adalah salah satu jenis penyakit yang berkembang di daerah penyakit tropis, di dalamnya kehidupan masyarakat Indonesia. Penyakit DBD bukan sesuatu hal baru lagi, apalagi ini merupakan wabah yang menakutkan masyarakat. Seluruh wilayah Indonesia mempunyai risiko untuk terjangkit penyakit DBD, karena virus penyebab dan nyamuk penularannya tersebar luas, baik di rumah maupun tempat-tempat umum, kecuali yang ketinggiannya lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. Penyakit DBD perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, mengingat jumlah kasusnya yang meningkat setiap tahun. Jumlah orang yang meninggal jauh lebih banyak dibandingkan kasus kematian manusia karena flu burung atau avian influenza. Terjadinya endemik DBD di suatu wilayah itu bisa diakibatkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat. Selain itu, faktor kepadatan penduduk dan suhu panas juga ikut menyuburkan berjangkitnya jenis penyakit ini. Penyakit DBD selain muncul di tengah masyarakat yang tidak berperilaku hidup sehat, biasanya mereka yang tidak berperilaku hidup sehat dalam wilayah yang padat berpenduduk dan cuaca panas, sehingga penyakit DBD banyak terjangkit di daerah-daerah dan perkotaan. Menurut Notoatmojo tahun 2003, perilaku hidup bersih sehat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor predisposisi di mana ada kepercayaan faktor lingkungan dan individu. Untuk faktor pendukung terdiri dari tersedianya fasilitas kesehatan dan tingkat ekonomi keluarga, serta faktor pendorong terdapat sikap dan perilaku petugas kesehatan, sikap dan perilaku tokoh masyarakat, serta sikap dan perilaku keluarga itu sendiri. B. Rumusan masalah. Kondisi masyarakat kita yang sebagian besar masih kurang pengetahuan dan kesadaran dalam melaksanakan pola hidup sehat, maka hal ini dapat memicu atau terjadinya wabah penyakit demam berdarah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan frekuensi kejadian demam berdarah di Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Wilayah Kerja Puskesmas Kalar-Kalar. C. Tujuan penelitian. Tujuan umum, hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat, frekuensi kejadian demam berdarah di Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, Wilayah Kerja Puskesmas Kalar-Kalar. A. Mendeskripsikan perilaku hidup bersih dan sehat di Kepulauan Aru di Wilayah Kerja Puskesmas Kalar-Kalar. B. Mengidentifikasi kejadian demam berdarah di Kabupaten Kepulauan Aru, Wilayah Kerja Puskesmas Kalar-Kalar. C. Menganalisis hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan frekuensi kejadian demam berdarah. D. Manfaat penelitian. 1. Maluku Kabupaten Kepulauan Aru, Wilayah Kerja Puskesmas Kalar-Kalar diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan masukan kepada warga desa agar dapat memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada warga desanya. Akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, adanya perintah dari dinas terkait buat masyarakat agar melakukan 3M, yaitu membersihkan bak penampungan air, menutup bak penampungan air, dan membuang sampah, atau menimbun kaleng-kaleng yang tidak dipergunakan. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk penyebab penyakit DBD, dan diharapkan agar tercipta hidup bersih dan sehat.
sehingga terhindar dari wabah penyakit. Instansi kesehatan memberikan masukan bagi petugas kesehatan dalam program kesehatan lingkungan diharapkan dapat bermanfaat guna menunjang keberhasilan program tersebut, sehingga peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan frekuensi kejadian demam berdarah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat memberi fasilitasi yang memadai kepada masyarakat. Misalnya, pemberantasan sarang nyamuk atau PSM agar dilakukan 1 bulan sekali adanya. Antisipasi kejadian luar biasa, maka diharapkan instansi kesehatan harus cepat melakukan penanggulangan. Bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit akut yang disebabkan oleh M4 serotipe virus dengue dan ditandai dengan 4 gejala klinis utama, yaitu demam yang tinggi, manifestasi perdarahan, hematomageli, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjatan sebagai akibat dari kebocoran plasma yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arthropod virus, genus Flavirus, dan family Flavipiradae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan perilaku hidup bersih masyarakat. Gambaran klinis, penyakit DBD ditandai oleh 4 manifestasi klinis, yaitu demam tinggi, manifestasi perdarahan, hematomageli, dan kegagalan sirkulasi. C. Penyebab dan vektor penularan DBD. Virus penyebab DBD adalah Flavirus dan terdiri dari 4 serotipe, yaitu 1, 2, dan 4. Ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. D. Pencegahan dan pengendalian. Ada berbagai cara dalam melakukan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit DBD, yaitu pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian faktornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu eliminasi breeding plus nyamuk, larvasida, insektisida, pengendalian. Kedua, pengendalian. Beberapa metode pengendalian vektor telah banyak diketahui dan digunakan oleh program pengendalian DBD di tingkat pusat dan daerah, yaitu A. Pengendalian lingkungan, B. Pengendalian biologis, C. Pengendalian kimiawi. Bab 3. Metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Dalam memperoleh data yang berguna untuk menyusun proposal ini, penulis melakukan penelitian di Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, wilayah kerja Puskesmas Kalar-Kalar. Jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian, jika dilihat berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif menurut Sugiono pada tahun 2003. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan pengendalian penyakit demam berdarah di Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga diharapkan akan memiliki gambaran yang jelas mengenai inti masalah dan pengimplementasian kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan, maka data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu primer dan sekunder. Yang sumber masing-masing sebagai berikut. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara bebas terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan tanpa terikat suatu susunan pertanyaan struktur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun tetap memiliki pedoman yang mengacu serta relevan dengan kerangka dan tujuan penelitian. A. Jawaban responden terhadap kuesioner. B. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara. C. Hasil observasi penulisan lapangan. Dokumentasi mengenai keadaan di lapangan. E. Dan sebagainya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui studi keputusan mengenai peraturan perundang-undangan, buku, literatur, buku pedoman, serta arsip yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan, yaitu tingkat kasus penyakit DBD. Adapun yang diperoleh meliputi Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, C. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, D. Data jumlah kasus penyakit DBD di Kabupaten Kepulauan Aru, E. Letak geografis monografi Kabupaten Kepulauan Aru, F. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, A. Observasi, B. Kuesioner atau angket, C. Wawancara, D. Dokumentasi, populasi, dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diharapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, demikian adalah hasil presentasi dari saya. Disampaikan banyak terima kasih. Jika ada saran atau masukan dari teman-teman, saya persilakan. Saya. Ya, dipersilakan Nikita. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan dari saya di sini, apakah saudari akan turun langsung ke tempat penelitian yang sudah saudari ambil untuk melakukan penelitian? Dan yang kedua, apakah, mungkin saya langsung saja dengan pertanyaan yang kedua. Iya, iya. Dan yang kedua yaitu apakah penelitian yang sudah dilakukan ini menggunakan kuesioner yang akan ditanyakan ke puskesmas langsung di tempat yang saudari melakukan penelitian. Mungkin sekian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Untuk turun langsung ke tempat penelitian mungkin iya. Saya akan turun langsung, dan untuk metode penelitiannya itu saya akan memakai kuesioner yang akan saya tanyakan kepada masyarakat, dan wawancaranya mungkin ke masyarakatnya pada petugas kesehatan yang berada di tempat. Ya, mungkin itu saja jawaban saya.
Bisa dimengerti Saudara Nikita? Ya baik, terima kasih. Bisa. Terus saya bisa tambahkan lagi Iya. mengenai dengan PowerPoint yang dari tampilkan di sini, tulisannya mungkin bisa dikasih besar gitu, biar bisa lebih jelas kita lihat ya. Terima kasih, mungkin masukan dari saya, sekian. Oh iya, terima kasih Saudara Nikita. Mungkin kedepannya saya akan lebih memperbesar tulisan di PowerPoint saya. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan saran? Jika tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua.